Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Memasuki usia ke-63, Yayasan Tarumanegara beserta jajaran tidak pernah surut semangatnya untuk berkolaborasi dalam tugas pelayanan mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Tugas ini diemban melalui unit sosial dan unit usaha yang dikelola di bawahnya, antara lain Universitas Tarumanegara, Rumah Sakit Royal Trauma, dan sekolah-sekolah lain. Hal tersebut disampaikan Dr. Aryawan Gunardi SHMH saat pelantikan dirinya sebagai Ketua Pengurus Yayasan Tarumanegara bersama jajaran pengurus lainnya periode 2022-2027 belum lama ini di Jakarta. Dalam sambutannya, Dr. Aryawan berharap Yayasan Tarumanegara dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk kemajuan pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Menurutnya, tantangan terbesar ke depan adalah menghadapi kebutuhan milenial akan inovasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Yayasan Tarumanegara berdiri sejak tahun 1959 dan established berdiri tegak sampai dengan saat ini tentu berkat legacy para pendiri, pembina, dan pengurus pengawas yang sudah membangun yayasan beserta unit-unitnya di bawahnya sejak lama hingga sekarang. Yang kedua adalah bahwa pelantikan ini merupakan challenge atau tantangan bagi kami semua. Kenapa? Karena yayasan harus melakukan konsolidasi dengan unit-unit yang ada di bawahnya, baik universitas dan sekolah-sekolah kami, rumah sakit, untuk bisa kolaborasi. Karena dengan semangat kolaborasi ini, kita bisa memiliki competitiveness dan Yayasan Tarumanegara memiliki significant contribution kepada masyarakat kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa saat ini yayasan bersama dengan unit-unit usaha dan unit sosial yang ada di bawah yayasan, kita memang harus lead di kancah regional, global, lokal dan regional. Kenapa? Karena memang kebutuhan masyarakat itu sudah sangat cepat. Sudah ada NFT, Metaverse, nah itu juga sudah luar biasa. Kita tahu bahwa China dan European Union sudah masuk ke 6G, sudah bukan lagi 4G. Lalu juga jurusan banyak yang di-remake, disesuaikan oleh Menteri Pendidikan yang sekarang. Lalu juga kita lihat bahwa Nadiem juga banyak membuat program-program seperti praktisi mengajar. Saya lihat Pak Rektor juga sudah mulai mengcombine itu, Ibu Paris. Dan juga banyak yang menjadi tantangan kita adalah mengkawinkan kebutuhan anak-anak milenial yang sekarang ini berkuliah, bersekolah, dan juga tantangan Tarumanegara yang berdiri sejak lama. Nah ini harus di-bridging sedemikian rupa sehingga Tarumanegara menjadi leading dan bisa mengadop kebutuhan masyarakat. Yang keempat adalah kami kemarin dikirim pesan oleh Pak Nanda, short message ke Pak Agustinus, ke saya dan Pak Gun mungkin mengenai QS World Rank. Nah, QS World Rank. Nah, di QS World Rank itu memang ditekankan agar mendorong bahwa Untar itu suatu hari masuk ke jajaran 3 besar ya Pak Rektor ya, 2-3 besar. Nah ini menjadi tantangan karena memang elemen-elemen di QS itu adalah international reputation, international student ratio, nah itu yang memang harus dikejar. Nah saya rasa Pak Rektor nanti bersama-sama dengan yayasan pasti sudah memikirkan untuk merancang Untar bisa masuk ke skala bukan hanya lokal tapi regional. Harapan untuk pengurus Yayasan Tarumanegara juga disampaikan Wakil Ketua Pembina Yayasan Insinyur Nanda. Ia berharap pengurus Yayasan Tarumanegara yang baru saja dilantik dapat mengikuti speed dan goals orientation serta mampu melanjutkan visi yang diberikan Tarumanegara. Kami ucapkan selamat bertugas kepada pengurus Yayasan Tarumanegara periode 22-27 dengan harapan agar kepemimpinan yang baru dapat membawa Yayasan Tarumanegara berkembang menjadi lebih baik lagi. Kami menginginkan pengurus dapat bekerja dengan speed dan goals orientation serta mampu melanjutkan program-program strategis Yayasan Tarumanegara. Kami pun berharap pengurus dapat bekerja sama dengan seluruh unit-unit di bawah yayasan, karena dengan kerjasama yang baik dapat melahirkan prestasi-prestasi yang baik bagi Yayasan Tarumanegara. Kami juga mengajak seluruh keluarga besar Tarumanegara untuk terus dapat berkembang dan memberikan yang terbaik bagi Yayasan Tarumanegara dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Pada kesempatan yang sama secara khusus, Rektor Untar Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan mengucapkan selamat bertugas kepada pengurus Yayasan Tarumanegara periode 2022-2027. Untar sebagai bagian dari Yayasan Tarumanegara saat ini adalah salah satu perguruan tinggi swasta terbesar dan terbaik di Indonesia.
Untar terakreditasi unggul dari BAN PT, serta memiliki capaian kinerja dengan berbagai penghargaan di dalam dan di luar negeri. Sejalan dengan pencapaian Untar, Rumah Sakit Royal Trauma sedang mempersiapkan untuk menjadi rumah sakit pendidikan bagi mahasiswa program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Untar di tahun 2024. Saat ini Rumah Sakit Royal Trauma juga merupakan rumah sakit trauma center dari BPJS Ketenagakerjaan dan sedang mempersiapkan kepesertaan sebagai rumah sakit yang melayani BPJS Kesehatan. Melihat pencapaian Untar dan Rumah Sakit Royal Trauma, pelantikan pengurus Yayasan Trauma Negara ini diharapkan menjadi babak baru untuk terus berkembang dan berinovasi, serta menjadi yang terdepan di bidang pendidikan dan kesehatan. Mengakhiri sambutan, Kepala LL Dikti Wilayah 3 Dr. Insinyur Paristianti Nurwandani MP yang turut hadir menyampaikan apresiasi terhadap Yayasan Trauma Negara, Untar dan seluruh sivitas akademika atas seluruh pencapaian yang luar biasa karena dapat menjadi juara umum dalam implementasi program pemerintah yang baru, Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sejakarta. Mengapa Universitas Tarumanagara menjadi juara umum perguruan tinggi swasta di DKI Jakarta? Karena ternyata visi yang dibangun oleh yayasan ini sangat luar biasa. Bapak Ibu mohon izin sharing visi dari Universitas Tarumanagara, yaitu menjadi yayasan yang sehat dan peran serta mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa berlandaskan budi luhur, mandiri, ilmu dan keahlian serta etika profesi. Saya ini membandingkan dengan tujuan pendidikan Pak di dalam Undang-Undang 12 tahun 2012. Ternyata kristalisasi dari tujuan pendidikan tinggi yang ada dalam Undang-Undang 12 tahun 2012 dikristalkan menjadi visi Yayasan Tarumanegara. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Makanya tidak heran nih Pak Rektor ini menjadi juara umum di perguruan tinggi swasta di DKI Jakarta. Tim Eljan Media melaporkan.